Perkenalkan, nama saya Desi Indriani Opusunggu, NPM 1801060150. Di sini saya dari program studi Pendidikan Ekonomi di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Nah, sebelum masuk ke penjelasan materi, saya akan memperkenalkan sedikit tentang kampus Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar yang terletak di pusat Pematang Siantar, yang tepatnya di Jalan Sangnawalu nomor 4, Siantar Timur. Dengan visi menjadi universitas unggul dan berdaya saing di tingkat global yang berbasis teknologi informasi menuju generasi industri berkelanjutan berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi, Prodeo et Patria. Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar terdiri dari 3 fakultas. Yang pertama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang kedua Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang ketiga Fakultas Teknik dan Pengelolaan Sumber Perairan. Nah, sekarang kita masuk ke video penjelasan materi. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian, pengeluaran, dan penerimaan pemerintah atau negara. Adapun tujuan kebijakan fiskal, yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal karena berpengaruh besar dengan pemasukan atau pendapatan negara, meliputi bea cukai, pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, devisa negara, impor, pariwisata, dan lainnya. Yang kedua, mencegah pengangguran. Pencegahan terhadap terjadinya pengangguran merupakan tujuan utama dari diberlakukannya kebijakan ini. Kegagalan dalam mencapai kesempatan kerja penuh atau pengangguran akan menyebabkan tidak tercapainya tingkat pendapatan nasional yang tinggi. Selain itu, adanya pengangguran membuat laju pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh maksimal dan bisa saja menurun. Dengan penerapan fiskal polis yang terdapat dicegah sehingga output nasional tetap terus tumbuh. Hal ini karena kesempatan kerja penuh dapat tercapai dan membuat pendapatan nasional tinggi dan laju pertumbuhan ekonomi semakin membaik. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Tujuan lain dari penerapan fiskal polis adalah mempertahankan harga umum pada tingkat yang layak. Jika harga umum turun secara tajam, maka akan mendorong timbulnya pengangguran, karena sektor usaha kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Kondisi ini membuat perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja yang berakibat timbulnya pengangguran yang sangat banyak. Sebaiknya jika harga-harga umum yang naik tajam dan terus meningkat maka memberikan dampak yang baik bagi perekonomian. Jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, ekspansif. Kebijakan jenis ini biasanya diterapkan saat negara mengalami resesi atau deflasi yang cukup serius untuk merangsang kembali pertumbuhan ekonomi. Melalui kebijakan ini, pemerintah akan melakukan penurunan pajak atau membelanjakan uang dalam jumlah besar atau biasa keduanya. Tujuan dilakukannya kebijakan ini adalah untuk membuat konsumen memegang lebih banyak uang. Saat masyarakat memegang uang lebih banyak, mereka akan membelanjakannya lebih banyak pula yang berguna untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kontraksional. Berbanding terbalik dengan jenis kebijakan sebelumnya, kebijakan kontraksional dilakukan untuk menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Aneh memang jika kebijakan ini diterapkan karena laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa menguntungkan negara. Namun hal ini tidak berlaku bagi negara yang mengalami tingkat inflasi yang tinggi. Ternyata bukan hanya deflasi yang merugikan, namun inflasi yang terlalu tinggi juga dapat memberikan dampak buruk bagi negara. Kebijakan kontraksioner dilakukan dengan memotong pengeluaran negara dan meningkatkan pajak. Yang ketiga, kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan ini biasanya dilakukan ketika ekonomi tidak dalam
resesi atau ekspansi. Jumlah pengeluaran defisit pemerintah atau kelebihan tidak dibiayai oleh pendapatan pajak kira-kira sama dengan rata-rata dari waktu ke waktu. Jadi tidak ada perubahan yang terjadi yang akan berdampak pada tingkat kegiatan ekonomi. Fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, fungsi alokasi. Fungsi ini untuk menentukan secara tepat kemana dana akan dialokasikan. Fungsi ini erat berkaitan dengan perpajakan dan pengeluaran, karena alokasi dana tergantung dengan pengumpulan pajak dan pemerintah dalam menggunakan dananya. Yang kedua, fungsi distribusi. Kalau fungsi alokasi berguna untuk menentukan berapa banyak dana yang akan disisihkan dan ke mana tujuannya, fungsi distribusi ini berguna untuk menentukan lebih spesifik lagi bagaimana cara dana tersebut akan didistribusikan ke seluruh segmen ekonomi. Misalnya, pemerintah mengalokasikan dana 3 triliun untuk program kesehatan. 3. Fungsi stabilisasi. Fungsi ini bertujuan untuk mencapai kestabilan laju pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. 4. Fungsi pembangunan. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran dalam jangka panjang akan mempengaruhi terciptanya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, pendapatan negara atau pajak. Pajak adalah instrumen fiskal yang dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan. Pajak tersebut bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi, di mana semua wajib pajak atau perorangan dan badan usaha wajib memberikan kontribusi pada negara. 2. Pengeluaran negara. Semua pengeluaran negara disusun dalam anggaran pembelanjaan negara atau APBN. Pengeluaran pemerintah ini ada banyak sekali jenisnya, mulai dari biaya untuk pembangunan infrastruktur, biaya pembangunan untuk masyarakat umum, hingga biaya untuk keperluan operasional pemerintah sendiri.